Pestisida itu ibarat pedang bermata dua, teman-teman. Bisa jadi sahabat terbaik petani, tapi bisa juga jadi musuh yang paling bahaya. Kuncinya cuma satu, cara kita pakainya. Nah, di sini kita bakal kupas tuntas gimana caranya biar pestisida ini kerja buat kita, bukan malah sebaliknya. Oke, kita langsung aja ya ke pertanyaan penting. Coba deh renungin sebentar. Jujur sama diri sendiri. Yakin gak sih cara nyemprot yang selama ini Anda lakuin itu udah benar-benar pas? Soalnya gini, jangan pernah anggap sepele hal ini. Kesalahan kecil aja, akibatnya bisa fatal loh. 1. Panen bisa ambyar, gagal total. 2. Dan ini yang jauh lebih penting, kesehatan kita sendiri yang jadi taruhannya. Ini bukan main-main, ini soal nyawa. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Fondasinya, yaitu cara mencampur yang tepat. Kalau di langkah pertama ini aja udah salah, wah, semua usaha nyemprot kita bisa jadi sia-sia, atau malah jadi bumerang. Nah, ini dia kuncinya. Dengerin baik-baik, sekali lagi, jangan pernah tuang pestisida langsung ke tangki utama. Nggak boleh. Caranya, bikin dulu larutan induk di ember kecil. Aduk sampai benar-benar nyampur, baru deh tuang ke tangki utama, terus aduk lagi di sana. Intinya apa? Homogen. Biar setiap tetes air yang keluar itu dosisnya sama persis. Sekarang, kita main sedikit hitung-hitungan ya. Angka 2,22 gram per liter ini cuma contoh loh. Dapatnya dari mana? Gini, kalau di kemasan tertulis dosisnya 1 kg per hektar, terus kita pakai semprotan gendong yang rata-rata butuh 450 liter air per hektar, ya tinggal dibagi aja, 1000 gram dibagi 450 liter, ketemu deh angka itu. Poin pentingnya, selalu sesuaikan hitungan ini dengan alat semprot yang Anda pakai, jangan asal comot. Pernah nggak sih ngerasa kok semprotan kemarin nggak ada efeknya ya? Nah, jawabannya mungkin ada di sini, di umur larutan semprot. Ternyata larutan pestisida itu punya tanggal kedaluarsa yang cepet banget, dan ini semua tergantung pH air. Kalau pH airnya pas, antara 4,5 sampai 6,5, larutannya masih oke sampai 12 jam. Tapi, kalau pH-nya di atas 6,6, cuma dalam 1 atau 2 jam aja kekuatannya udah hilang. Wah, detail sepole tapi nentuin banget berhasil atau enggaknya panen kita kan? Oke, lanjut. Sekarang soal aturan main pencampuran. Ini nggak bisa sembarangan. Soalnya kalau salah campur, pestisidanya bisa jadi nggak aktif. Atau lebih parah lagi, malah jadi racun buat tanaman kita sendiri. Nih, lihat aturannya ya. Insektisida sama fungisida biasanya sih oke-oke aja. Tapi, ada 2 larangan keras yang harus dipegang. Pertama, jangan pernah campur pestisida bentuk tepung, yang kodenya WP, sama yang bentuk minyak, kodenya EC. Nggak akan nyampur. Kedua, dan ini yang paling sering salah, jangan pernah campur pestisida sama pupuk daun. Haram hukumnya. Terus kenapa nggak boleh? Nah, ini alasannya. Coba lihat deh, bedanya kayak langit dan bumi. Pestisida itu paling bagus disemprot sore hari, sementara pupuk daun itu pagi hari. Ukuran butiran airnya aja beda jauh. Dan yang paling krusial, sifat kimianya itu seringkali berlawanan. Pestisida biasanya asam, pupuk daun biasanya basa. Kalau dicampur, ya udah saling menetralkan, jadi nggak ada efeknya sama sekali. Oke, larutan udah beres, sekarang kita turun ke lapangan. Kapan sih waktu yang paling pas buat nyemprot? Dan gimana tekniknya biar hasilnya maksimal? Jawabannya sore hari. Kenapa bukan pagi? Pagi itu udaranya masih lembab banget, embun masih banyak, pestisida kita bisa jadi encer. Kalau siang, wah apalagi, paras terik bikin pestisidanya nguap ke udara sebelum nempel di daun. Belum lagi ada turbulensi, udaranya gerak ke atas. Jadi waktu yang paling stabil dan paling ideal itu ya sore hari. Sekarang soal angin. Ini ada tips praktis yang gampang banget diingat. Angin yang pas itu kecepatannya sekitar 3-6 km per jam. Gak punya alat ukur? Gampang. Lihat aja bendera atau pucuk daun. Kalau benderanya berkibar santai membentuk sudut sekitar 45 derajat, atau daun-daun cuma goyang-goyang pelan, nah itu dia kondisi idealnya. Kalau lebih kencang dari itu, udah deh pestisidanya bakal terbang ke tetangga. Nah ini mungkin tips teknis paling penting yang sering dilupakan. Arah semprotnya selalu dari bawah ke atas. Kenapa? Gini, hama sama penyakit itu pinter. Mereka ngumpetnya di bawah daun, bukan nangkring di atasnya. Kalau kita semprot dari atas aja, ya cuma ngebasahin punggung daunnya. Sasarannya aman-aman aja di bawah. Oke, sekarang kita ngintip sedikit dapurnya ya. Sedikit soal sains di baliknya. Kalau kita paham cara kerja pestisida di dalam tanaman, kita jadi lebih pinter milih produk yang paling pas. Gampangnya pestisida itu ada 2 jenis.
Ada yang non-sistemik, ini kerjanya cuma nempel di permukaan daun. Anggap aja kayak pakai jas hujan, dia ngelindungin dari luar. Tapi kalau kehujanan ya luntur. Nah, lawannya itu sistemik. Yang ini diserap masuk ke dalam tanaman, kayak kita minum vitamin gitu. Dia kerja dari dalam, dan biarpun kena hujan, dia tetap aman di dalam. Nah, yang sistemik ini ada dua macam lagi. Ada akropetal, dia bergeraknya ke atas, lewat jalan tol air tanaman yang namanya xilem. Jadi arahnya dari akar ke daun. Terus ada basipetal, yang ini lebih canggih, bisa gerak ke seluruh bagian tanaman, ke atas dan ke bawah, lewat jalan tol makanan yang namanya phloem. Dari daun bisa ke akar, bisa ke buah. Paham bedanya? Ini penting biar kita pilih senjata yang tepat buat hama yang mau kita basmi. Dan kita sampai di bagian yang menurut saya paling penting dari semua ini, yaitu keselamatan diri. Ingat, tanamannya boleh penting, tapi aset nomor satu yang harus kita lindungi ya diri kita sendiri. Pertama, kenali kode warna di kemasannya. Ini gampang banget diingat, kayak lampu lalu lintas. Kalau warnanya merah, artinya sangat berbahaya. Harus super hati-hati. Kuning, itu berbahaya. Kalau biru, artinya cukup berbahaya. Pokoknya, sebelum buka kemasan, lihat dulu warnanya apa. Selanjutnya, soal alat pelindung diri atau APD. Ini hukumnya wajib, nggak ada tawar-menawar. Baju lengan panjang, celana panjang, sarung tangan khusus kimia ya, bukan sarung tangan biasa. Terus penutup kepala, celemek plastik, kacamata pelindung, masker atau respirator, dan sepatu boot. Semua ini harus dipakai, setiap kali, titik. Ini satu lagi kebiasaan simple tapi bisa menyelamatkan nyawa. Waktu nyemprot, jalannya mundur. Selalu jalan mundur. Kenapa? Biar kita nggak jalan ngelewatin kabut kimia yang baru aja kita semprotin. Simple kan? Tapi penting banget. Oke, yang terakhir, semoga ini nggak pernah kejadian ya, tapi kita harus siap. Kalau sampai terjadi hal yang nggak diinginkan, kita harus tahu apa yang mesti dilakuin. Ini soal pertolongan pertama kalau ada yang keracunan. Kita harus bisa kenali gejalanya, mulai dari yang ringan, kayak sakit kepala atau keringatan nggak wajar. Kalau dibiarin, bisa jadi sedang, mulai mual, jantung berdebar, pusing. Dan kalau sampai parah, bisa kejang, pingsan, sampai henti napas. Makin cepat kita sadar gejalanya, makin cepat bisa ditolong. Kalau Anda lihat ada orang dengan gejala-gejala tadi, ini langkah-langkah daruratnya. 1. Langsung bawa korban pergi dari sumber pestisida. 2. Bagian kulit atau mata yang kena, langsung cuci pakai air bersih yang ngalir paling nggak 15 menit. 3. Ini penting banget. Kalau korbannya pingsan, jangan dipaksa muntah. 4. Secepatnya cari bantuan medis dan jangan lupa bawa bungkus pestisidanya biar dokter tahu racunnya apa. Jadi, kita tutup dengan satu pertanyaan buat kita renungkan bersama. Tanaman kita sudah kita lindungi, tapi pertanyaannya, kitanya sendiri sudah terlindungi belum? Selalu utamakan keselamatan ya.